Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta anak-anakku semuanya yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya kepada kita semua, sehingga pada bulan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita, yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang mulia, jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan, di bulan suci yang mulia ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada amalan khusus di antara amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita di bulan Ramadan. Tidak hanya puasa, tapi ada amalan lain yang menjadi pelengkap kita, yang menjadi kesempurnaan Islam kita ketika kita melaksanakan amalan tersebut. Amalan tersebut tidak lain adalah zakatul fitri, atau kita sering menyebutnya zakat fitrah. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah, zakat fitrah adalah mengeluarkan beberapa persen dari harta yang kita miliki untuk kita infakkan, untuk kita zakatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk zakat fitrah ini, waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di malam-malam, di hari-hari pada bulan suci Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan telah berlalu, maka waktu untuk berzakat sudah habis, sehingga sedekah itu dianggap sebagai sedekah biasa saja. Anak-anak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah adalah salah satu di antara 5 rukun Islam, sehingga ketika kita tidak melaksanakannya, maka Islam kita, iman kita tidak akan sempurna. Seperti yang kita tahu, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji. Anak-anak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari begitu banyaknya amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita, tentu setiap amalan yang Allah perintahkan kepada kita pasti ada hikmah, pasti ada manfaat, pasti ada keutamaan di setiap amalan yang Allah perintahkan kepada kita. Begitu pula dengan zakatul fitri atau zakat fitrah, pasti ada keutamaan, pasti ada hikmah di dalam kita melaksanakan zakatul fitri atau zakat fitrah. Dan di sini Bapak akan menyampaikan beberapa hikmah bagi kita ketika kita melaksanakan zakat fitrah atau zakat fitri. Yang pertama, hikmah dari zakat fitri adalah membersihkan dan membersihkan harta kita dan mensucikan diri kita,
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai Nabi, ambillah zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Nah, dari ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketika kita melakukan perintah zakat, salah satu bunyinya adalah untuk membersihkan harta yang kita miliki dari campuran-campuran. Mungkin ada harta yang haram yang tercampur di dalam harta halal yang kita miliki, dan juga salah satunya adalah untuk mensucikan diri kita dari penyakit-penyakit hati kita, membersihkan diri kita, mensucikan hati kita dari kemunafikan, mensucikan diri kita dari penyakit pelit atau tidak mau menderma, tidak mau bersedekah. Itu adalah hikmah dari zakat yang pertama. Dan yang kedua, hikmah ketika kita melaksanakan perintah zakat adalah harta kita akan menjadi harta yang barokah, yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "La naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah berkurang harta karena sedekah. Maksud dari hadis ini adalah ketika kita bersedekah, ketika kita berzakat, maka sejatinya harta kita itu tidak berkurang, melainkan kita telah menabung, kita telah mengganti harta kita dengan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kelihatan sekilas bahwa ketika kita mengeluarkan uang, maka jumlah uang kita menjadi berkurang. Tapi tidak. Justru sebaliknya, ketika kita mengeluarkan uang itu sudah diganti Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan-kebaikan yang akan menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan yang ketiga, hikmah dari zakatul fitri adalah untuk mempererat tali silaturahim antara kita dan saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam ketakwaan, saling tolong menolong kepada saudara-saudara kita, apalagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka wajib bagi kita untuk menolong mereka. Apalagi kita tahu bahwa kondisi sekarang di masa pandemi ini banyak sekali saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan mata pencaharian, sehingga mereka kesusahan untuk mencari nafkah. Maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan harta yang kita miliki melalui zakatul fitri, untuk membantu mereka agar mereka merasa bahagia ketika mereka merayakan hari raya, agar kita semua merasa bahagia. Dan dengan zakatul fitri ini, insya Allah nanti tali silaturahmi kita dengan saudara-saudara kita menjadi semakin erat, menjadi semakin dekat, dan tidak ada lagi rasa sakit hati
rasa dengki yang akan dimiliki oleh saudara-saudara kita kepada kita. Kemudian hikmah yang keempat adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa semua apa yang kita miliki, harta kita, jabatan kita, apapun itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala titipan yang lebih, harta yang lebih, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri titipan tersebut, harta tersebut. Caranya adalah dengan kita melaksanakan perintah zakatul fitri. Karena perintah zakatul fitri ini menandakan bahwa kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Karena ada sebagian orang biasanya mereka tidak mau menginfakkan, menzakatkan harta mereka. Mereka enggan, bahkan mereka merasa sayang ketika mengeluarkan harta yang mereka miliki. Dan itu tidak boleh. Karena ketika kita tidak mau melaksanakan perintah zakat, maka dosanya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, hikmah dari zakat fitrah adalah menyebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim di dalam surat Al-Maidah ayat ke-12 yang artinya, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku bersamamu, sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, dari ayat ini jelas bahwa ketika kita mendirikan sholat dan melaksanakan zakat dan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita dan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya kelak di akhirat nanti. Nah, mungkin itu materi sedikit yang bisa saya berikan untuk Kultum Jumat pagi hari ini. Semoga materi tadi bermanfaat. Semoga kita bisa melaksanakan zakat di bulan suci Ramadan ini, dan semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.